Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kelak kita dikumpulkan bersama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kajian kita pada malam hari ini membahas tentang adab dan akhlak, lanjutan dari kajian yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang adab bersin, yang di situ ada haknya atau ada kewajiban kita terhadap muslim yang lain, yaitu kalau saudara kita bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawabnya dengan yarhamkallah. Lalu dia menjawab bagaimana? Yahdikallah wa yuslihu balak. Kemudian kita lanjutkan dengan hak yang kelima, yang merupakan hak sesama muslim, antara muslim dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza marida fa'udhu. Kalau saudaramu sakit, maka jenguklah dia. Jadi menjenguk saudara yang sakit ini adalah termasuk perkara yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Dan juga kita tahu bersama kalau menyebarkan salam, hak yang pertama ya, itu dianjurkan, dan menyebarkan salam sesama muslim itu bisa menumbuhkan kasih sayang dan cinta di antara mereka. Maka bagaimana lagi dengan perhatian yang lebih dari sekedar mengucapkan salam? Tentu peluang untuk bisa menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta kepada sesama muslim itu jauh lebih besar. Terutama tatkala kondisi saudara kita sedang lemah, dia sedang dalam kondisi susah, ya, dia dalam kondisi sakit, lantas kita memberikan perhatian kepada dia, maka ini potensinya sangat besar menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta sesama mukmin. Dan ini adalah perkara yang dianjurkan, perkara yang sangat dianjurkan, disyariatkan di dalam Islam. Bahkan sebagai para ulama menyebutkan, menjenguk muslim yang sakit itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa maksudnya? Dia wajib, tapi kalau sudah ditunaikan, dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, sudah cukup
maka gugur kewajiban dari yang lain. Artinya tidak setiap muslim harus menjenguk. Ada orang sakit, semua kaum muslimin harus menjenguk, tidak. Kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain sudah cukup. Tapi yang tidak boleh, jangan sampai ada saudara kita muslim dia sakit, tahu, kaum muslimin tahu, dan tidak ada seorang pun yang menjenguknya. Maka ini tentu ya menyalahi syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita lihat dahulu, Nabi SAW beliau sering memeriksa, mengecek sahabat-sahabat beliau. Si fulan kemana? Si fulan kalau sudah 3 hari nggak ada, 3 hari nggak hadir di majelis, biasanya dicek, ditanya, kalau sakit dijenguk. Dan orang yang sedang menjenguk orang sakit, dia sedang melakukan suatu amalan yang pahalanya sangat besar. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan atau pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi seorang mukmin atau bagi seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Di antara dalil yang menjelaskan kepada kita tentang perintah menjenguk saudara kita yang sedang sakit adalah hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau SAW, "At'imul ja'i wa'udul marid wa fukul aniya." Berilah makan kepada orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Ini adalah amalan-amalan yang diperhatikan oleh Nabi SAW, mendapat perhatian khusus. Kita dimotivasi untuk melaksanakannya. Karena apa? Karena besarnya keistimewaan dan besarnya pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang melakukan amalan ini. Kemudian dalil-dalil yang lainnya terlalu banyak, mungkin kita tidak akan sebutkan satu persatu. Cukup beberapa dalil yang itu menjadi bukti bahwasanya perkara ini adalah perkara yang menjadi perhatian Nabi SAW. Kenapa? Karena banyak yang meriwayatkan hadis tentang perintah untuk mengunjungi orang sakit. Kalau ada saudara kita muslim yang sakit, kita diperintahkan untuk mengunjunginya, untuk menjenguknya. Dan hadis tentang ini banyak sahabat yang meriwayatkannya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sering menyampaikan, karena dari berbagai jalan. Dan ini kalau Nabi SAW sering menyampaikan, ini berarti Nabi SAW memberikan perhatian yang khusus pada amalan ini. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan di antara faedah bagi kita yang mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit. Kata beliau SAW dalam sebuah hadis, "Udul marid wamshu ma'al janais tudzakirukumul akhirah." Jenguklah orang yang sakit dan ikutlah mengantarkan jenazah. Kalau ada seorang muslim yang meninggal, kita antarkan sampai ke pemakaman. Mengapa demikian? Tudzakirukumul akhirah, karena perkara tersebut dapat menjadi pengingat bagi diri kita, dapat mengingatkan kita sebagai tadzkir tentang akhirat. Kita juga akan ada masanya akan sakit. Kita juga akan ada saatnya nanti kita yang diantarkan, kalau sekarang kita mengantarkan jenazah.
sehingga kita tidak terlena dengan dunia, tidak terlena dengan gemerlapnya dunia sampai membuat orang-orang lupa dengan kewajibannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia makin angkuh. Fir'aun, Pak. Fir'aun itu disebutkan oleh para ahli syiar, apa yang menyebabkan dia begitu angkuh, diantaranya dia nggak pernah sakit, sehat terus. Jadi kalau kita sehat terus, hati-hati, jangan sampai kita sehat kuat terus, sehat bagus, tapi hikmah bahwasanya ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita lemah dalam hal fisik dan yang lainnya. Itu menjadi pengingat bagi kita ini manusia biasa, sehingga ketika kita ditimpa musibah seharusnya kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, kalau kita ditimpa musibah, kemudian musibah itu menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah, maka itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan nikmat, tapi ternyata nikmat tadi menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantara hikmah ketika seorang mukmin sakit. Dan kita tahu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kondisi orang yang beriman, baik dia ditimpa musibah atau sedang mendapatkan nikmat, dua-duanya baik. Yang terpenting adalah apa? Yang terpenting adalah bagaimana dia menyikapinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairul lah. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairul lah." Sungguh menakjubkan perkara yang menimpa seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara yang menimpa seorang mukmin. Sesungguhnya setiap perkara yang menimpa seorang mukmin itu baik baginya. Dan yang seperti ini tidak terjadi kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Apa kata Nabi? Kalau dia ditimpa atau mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Maka nikmat yang dia syukuri ini adalah kebaikan. Nikmat yang dia gunakan untuk ketaatan inilah kebaikan. Nikmat yang semakin mendekatkan dia kepada Allah inilah kebaikan. Sebaliknya tatkala dia ditimpa musibah, diberi ujian oleh Allah berupa kesusahan, sakit, kekurangan harta, atau ada keluarganya yang meninggal, orang yang dia cintai meninggal dan seterusnya, namun dia bersabar, itu pun bagus bagi dia. Tidak ada yang buruk. Maka pertama bagi orang yang sedang sakit hendaknya dia bersabar dan dia tahu bahwasanya setiap hal yang menimpa dia, kalau dia menyikapi dengan benar maka itu adalah kebaikan. Kemudian kita kembali ke pembahasan tentang syariat menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak manfaatnya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan lam yazal fi kharfatil jannati hatta yarji." Orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka dia berarti sedang berada di taman surga, sedang memetik buah-buah di surga sampai dia kembali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, menjenguknya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala.
maka pada hakikatnya dia seperti orang yang sedang berada di taman surga, sedang memetik buah-buah yang ada di surga. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man ata akhahul muslim a'idan masya fi kharafatil jannah hatta yajlis. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Fa in kana qudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Wa in kana masa'a shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih." Yang artinya, orang yang mengunjungi saudaranya sesama muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia sedang berjalan di taman surga, memetik buah-buah surga. Sampai dia duduk, datang dia masih berdiri, kemudian dia duduk, ya. Maka ketika dia duduk, Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat bagi orang yang datang dan duduk, ya, datang dia menjenguk saudaranya, dia duduk, ya. Ketika menjenguk tadi dia duduk di tempatnya saudaranya tadi, ya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau dia menjenguknya di waktu sore, maka Allah berikan 70.000 malaikat yang mendoakan orang tadi sampai pagi hari. Dari sore atau malam didoakan terus oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari. Bagi siapa? Bagi yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit tadi. Kalau dia menjenguknya di pagi hari, maka Allah perintahkan 70.000 malaikat untuk mendoakan orang tadi sampai malam hari. Maka ternyata begitu banyak keistimewaan bagi orang yang melakukan amalan ini. Maka tidak heran dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Nabi bertanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Siapa yang hari ini sudah pertama sudah mengucapkan salam kepada saudaranya, siapa yang sudah memberi makan orang miskin, dan seterusnya. Di dalamnya terus Nabi mengatakan siapa yang sudah menjenguk orang sakit. Ternyata Abu Bakar telah melakukan semua itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidaklah semua itu dilakukan oleh seorang mukmin kecuali dia termasuk penghuni surga. Ternyata kalau kita lihat di sini, jalan ke surga itu bukan hanya semata-mata kita beribadah kepada Allah, urusan antara kita dengan Allah. Bahkan terlalu banyak hadis dan juga nas-nas yang sahih yang menjelaskan bahwasanya jalan ke surga itu bagaimana kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita sesama muslim, bahkan sesama manusia. Kemudian terlebih lagi kalau orang yang sakit itu adalah orang yang soleh. Orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, ya, ahli zikir. Kemudian kita tahu, kita berusaha menjenguk dia kalau dia sakit. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni." Wahai anak Adam, kenapa aku sedang sakit engkau tidak menjengukku? Maka dijawab, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Ya Rabb, bagaimana saya menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabbul alamin? Tapi Allah jelaskan dalam kelanjutan hadis, qala ama alimta ana abdi fulanan marido falam ta'udhu. Bukankah kamu tahu ada hambaku si fulan, hamba yang saleh, hamba yang mengajak kepada cinta Allah dan cinta Rasul, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ahlu ibadah, ahlu ta'ah. Dia sakit tapi kamu tidak menjenguknya.
Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indah. Tidak tahukah engkau bahwasanya jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapatiku di sana. Kata para ulama, bukan Allah berada di sana, tapi ini adalah ma'iyah khasah. Allah menyertai orang-orang yang beriman, misalnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ini ma'iyah khasah. Ada ma'iyah amah, Allah menyertai hambanya. Allah tahu semua yang dilakukan hambanya. Mau muslim, mau kafir, mau mukmin, mau fasik, Allah tahu semua yang dia lakukan. Tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui semua itu. Bahkan Allah Maha tahu. Dabibatu namlatu sauda fi lailati dhalma 'ala al-hajaril aswad. Langkah kakinya semut yang hitam pekat di tengah malam yang gelap gulita, di atas batu yang hitam kelam, Allah tahu. Apalagi yang lebih mudah dari itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pandangan mata yang khianat, pandangan mata yang menunjukkan khianat dan tidak jujur. Allah tahu apa yang tersimpan rapat di dalam hati manusia. Ini ma'iyah amah. Adapun ma'iyah khasah, yaitu ma'iyahnya Allah, kebersamaannya Allah bersama orang-orang saleh, bersama hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang sabar. Termasuk tadi hamba-hamba Allah yang dia datang mengunjungi atau menjenguk orang soleh yang sedang sakit, kata para ulama. Kemudian yang berikutnya faedah atau manfaat yang diperoleh manfaat yang diperoleh dari menjenguk orang yang sakit. Ini ada faedah yang kembalinya kepada orang yang menjenguk, ada yang faedah atau manfaat yang kembalinya kepada orang yang dijenguk, dan ada manfaat yang kembali kepada kedua-duanya. Yang pertama, manfaat yang diperoleh bagi orang yang menjenguk tadi sudah kita sebutkan, di antaranya dia dapatkan rahmat. Dia berada di taman surga. Seakan-akan dia sedang memetik buah surga. Pahala yang besar. Ya. Kemudian yang berikutnya, nikmat yang diperoleh oleh orang yang menjenguk orang sakit ini mengajarkan kepada dia untuk bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, agar dia bisa menjadi orang yang pandai bersyukur. Makanya sebagian ulama ada yang menyarankan kita sekali-sekali datang lihat orang yang sedang sakit. Ya, kalau bisa mungkin entah sebulan sekali datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi orang yang sakit, agar kita ambil pelajaran bahwasanya sehat itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan sayangnya, kata Nabi, banyak orang yang tidak memanfaatkan nikmat ini dengan baik. Bahkan banyak orang yang tertipu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu pada kedua nikmat tersebut. Apa? As-sihhatu wal faraq. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kapan orang merasakan begitu nikmatnya sehat? Kapan? Kalau lagi sakit. Orang akan menghargai waktu luang ketika apa? Dia sudah berada dalam kondisi yang terhimpit. Maka tidak usah menunggu itu, kita melihat apa yang menimpa orang lain agar kita mengambil pelajaran. Maka kata Nabi SAW menasihati kita, wa khudh min sihataka qabla saqamik.
maka persiapkanlah dirimu di waktu sehat, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Meskipun tadi sudah kita singgung, sakit pun pada hakikatnya adalah kebaikan. Ya, adalah kebaikan. Kalau kita bersabar dan menerima ujian tersebut dengan baik. Sampai-sampai ketika tadi disebutkan tentang pahala orang yang menjenguk orang sakit, dalam sebuah riwayat disebutkan seorang sahabat bertanya, "Hada lil a'id fama balul marid ya Rasulullah." Kalau orang yang menjenguk orang sakit saja pahalanya kayak begitu ya Rasulullah, lantas apa pahala, apa bagiannya orang yang sakit? Maka kata Nabi SAW, sakitnya itu menggugurkan dosa-dosanya. Sakitnya menggugurkan dosa-dosanya. Ya, dan dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya orang yang sakit kalau dia bersabar, bahkan ketika seorang mukmin terkena duri, bukan hanya duri, dia ditimpa hal yang membuat perasaannya bersedih, walal hazan, dia terima semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, bahkan dia bersyukur, maka Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah tuliskan baginya pahala, dan Allah angkat derajatnya. Maka sekali lagi, semua yang ditakdirkan oleh Allah bagi orang yang beriman tidak ada yang buruk, semuanya baik. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kemudian faedah bagi orang yang sakit tadi, dia terhibur, dia terhibur karena saudaranya datang, dia merasa diperhatikan, oleh saudaranya. Dan ini kembali juga manfaatnya kepada yang menjenguk, karena menghibur dan membuat orang mukmin senang, itu adalah amalan ibadah yang berpahala. Kemudian orang yang sakit ketika dijenguk, disemangati, dihibur, akan timbul baginya atau timbul pada dirinya optimisme yang bisa membuat dia semakin baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang lain yang harus menjadi perhatian kita, adalah ketika kita menjenguk orang sakit. Ada di sana adab-adab, jangan sampai kita jenguk orang sakit, misalnya dia sakit apa? Sakit liver. Kita datang, "Wih, teman saya itu kemarin sakit liver begini, mati, Pak." Jangan. Ada adab-adab di sana. Kita datang untuk support dia, mendukung, mendoakan kebaikan. Bukan malah dibuat dia jadi pesimis, jadi putus asa, tidak boleh. Maka perlu kita perhatikan adab-adab ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. Adab yang pertama, kalau kita jenguk cari waktu yang pas. Kalau di rumah sakit biasanya memang sudah ada waktu besuk, waktu menjenguk orang sakit. Karena di waktu-waktu lain diharapkan yang sakit ini juga bisa istirahat. Karena kalau dia sudah sakit, terus kurang istirahat, tambah sakit atau tambah cepat sembuh, kemungkinan akan tambah lama sembuhnya. Makanya kita berusaha untuk mencari waktu yang pas, Jangan pas waktu istirahat, apalagi dia sakitnya membuat dia sulit istirahat, lagi baru istirahat kita datang jenguk. Maka memang dicari waktu-waktu yang memang pas. Kalau ternyata kitanya juga sangat sibuk, kita nggak bisa menyesuaikan waktu tadi, ya paling tidak kalau toh kita datang atau kita sampaikan salam, titip salam sama keluarganya, kita
tunjukkan bahwasanya kita punya perhatian kepada saudara kita yang sedang sakit tadi. Kemudian ketika kita datang, kita bertanya tentang keadaannya, kondisi dia. Ya. Tapi secukupnya, tidak usah berlebih-lebihan sampai terkadang ya membahas hal-hal yang rumit. Ya. Dia perlu istirahat. Dia perlu istirahat jasmani dan juga pikirannya. Jangan tambah dibebani dengan pikiran-pikiran yang rumit atau yang sulit bagi dia. Ini akan menyebabkan dia akan mungkin jadi beban, kesulitan. Ya. Atau antum datang dia sakit, memang dia punya hutang, pas malah antum tagih gitu kan. Ya, tunggu dulu, sabar dulu ya. Sabar dulu. Nabi SAW ketika ada sahabatnya yang sedang sakit, ya, yang sedang terluka, beliau tengok, di pagi hari ditanya, kaifa asbahta? Sore hari ditanya, kaifa amsaita? Ya, atau kaifa tajidu nafsak? Bagaimana kondisimu? Beliau tanyakan. Ya, dan yang gak kalah penting adalah kita doakan saudara kita yang sedang sakit tadi. Ya. Kita doakan, syafakallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa akhi, insyaallah ini ya menjadi ya penggugur dosa. Antum insyaallah sembuh ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Dan doa-doa yang lain yang baik silahkan. Ya, didoakan agar dia cepat sembuh dan dia semakin optimis. Yang bisa dilakukan juga ketika menjenguk biasanya apa? Kalau kita jenguk biasanya apa? Bawa hadiah. Ya. Bawa hadiah. Kalau itu mudah. Kalau tidak antum jenguk, doakan insyaallah tidak apa-apa. Tapi kalau antum barengi dengan hadiah, ya oleh-oleh sebisanya, yang kira-kira oh ini yang sakit, dia orang sakit ini kan memang biasanya susah makan. Ya. Apa yang dia suka, ya. Atau kalau tidak, kalau misalnya dia di rumah sakit, antum bawa juga makanan, tidak ada masalah. Kalau toh nggak dimakan yang sakit, yang jaga makan, ya, yang jaga makan. Ya. Atau dikasih uang, tidak masalah. Ya. Kadang mungkin dia berobat, dia butuh uang. Ya. Antum punya kelebihan rezeki, antum kasih uang ke dia. Ya. Ini menunjukkan perhatian dan insya Allah semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi ngobrolnya juga harus tahu waktu. Tidak terlalu lama. Ya. Tidak ngobrol ngalor ngidul nggak jelas sampai cerita ini cerita itu. Dia mau istirahat enggak bisa. Kita bisa lihat sekiranya dia merasa kelihatan ya, memang butuh istirahat, kita segera pamit, kita doakan cukup. Kecuali kalau dia memang ingin kita di situ, dengan di situ dia semakin termotivasi, dia ingin ditemani dan kita bisa, maka tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia butuh istirahat, maka ngobrolnya secukupnya. Jangan justru obrolan kita justru membuat dia semakin berat. Yang berikutnya yang perlu kita juga belajar untuk mengamalkannya, dan sebagian kita mungkin lalai tentang hal ini. Orang biasanya kalau dijenguk itu pas kapan? Awal-awal sakit. Tapi kadang ada orang sakit sampai berbulan-bulan. Di saat awal-awal sakit orang semangat, orang banyak yang jenguk. Tapi sudah lama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, apalagi sampai setahun. Kadang sudah tidak ada lagi yang menjenguk. Apa yang dapat kita lakukan? Menjenguk itu nggak cuma 1 kali. Boleh lebih dari itu. Apalagi kalau dia sakitnya lama. Orang sudah mulai lupa, orang sudah jarang yang jenguk. Kita jenguk. Kita motivasi dia terus. Dan setiap kali kita lakukan itu, kita berada di taman surga tadi, sedang memetik buah di taman surga. Mudah-mudahan dengan ini akan tumbuh cinta di antara kaum muslimin. Kita saling mendoakan, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu atau di antara sebab
kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.